teman-teman, lama tidak berjumpa. Biasa, kalau lama tidak berjumpa, sekali jumpa pasti akan rindu. Apalagi duet maut saya di posisi gelandang. Karena kalau di komunitas saya bermain gelandang, dia sebagai pengatur serangan, ya kan? Menyerang, mengacak-acak pertahanan lawan, kan? Dia hampir mirip dengan siapa gelandangnya MU nih? Kan dia MU sejati. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang Akmal, Bang? Lama enggak ketemu kita nih. Bang, ngomong-ngomong nih, Instagram saya ini banyak komen nih, ya kan? Asal saya posting soal timnas, abang selalu ditanya nih, Bang Ga, itu Bang Akmal kenapa jalurnya belok lagi? Saya bilang, ya makanya saya langsung tag Bang Akmal kan. Nah, ini baru saya akan berbicara langsung. Bang, melihat tim nasional ini agak rame nih, Bang. Yang kontranya mungkin ya. Betul. Beberapa ada di cuitan-cuitan di Twitter, yaitu paspor ganda, ya kan. Terus Rocky Gerung juga sudah mulai speak up. Terus terakhir saya lihat di media ada Pak mantan Ketua Umum juga, Pak Johar Arifin, bahwa Coach STY juga harus melihat pemain dari Aceh dan dari Papua sampai ke Aceh yang bibit-bibit, jangan mengandalkan tim nasional. Nah, menurut abang ini melihat situasi di luar nih seperti apa? Ya, kalau di luar ini kan sebenarnya kerinduan terhadap prestasi ini udah sangat luar biasa. Ditambah ya 20 tahun terakhir sepak bola kita kan banyak masalah gitu kan, sehingga kemudian semua menjadi bola salju yang akhirnya semua ingin menyampaikan autokritiknya terhadap sepak bola Indonesia, dan menurut saya itu hal yang positif. Tinggal bagaimana kita menanggapinya hal-hal semacam ini gitu kan. Sekarang kan misal soal naturalisasi ini kan sudah merupakan isu global. Artinya setiap negara bisa melakukan itu dan itu dibolehkan oleh FIFA kan gitu kan. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa setiap negara punya aturan yang berbeda-beda, jadi nggak bisa dibandingin negara. Hukum negara nih, bukan hukum sepak bolanya, hukum negara. Kalau hukum sepak bolanya kan sudah diatur oleh FIFA dan semuanya sudah kalau sudah sesuai dengan aturan FIFA makanya bisa main karena sudah sesuai dengan aturan FIFA. Yang tinggal ramai di Indonesia ini kan aturan hukumnya gitu kan. Aturan hukum ini kemudian jadi ramai karena ada kasus-kasus sebelumnya yang terjadi ya. Sebenarnya yang disampaikan siapa tuh Pak Peter Gonta di cuitan itu kan itu bagian dari upaya dia untuk jangan sampai terjadi seperti masa lalu gitu kan. Nah, kenapa? Karena masa lalu terjadi seperti itu. Kita itu negara yang berdasarkan satu kewarganegaraan, beda dengan Prancis, beda dengan Maroko, beda juga dengan negara tetangga kita misalnya Malaysia, Filipina. Kita satu kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, di sana disebutkan siapa saja yang bisa jadi warga negara, salah satunya yang punya darah Indonesia, keturunan yang sekarang lagi marak di Indonesia gitu kan. Nah, terkait ini semua kan ada juga dalam aturan itu disebutkan bahwa di pasal 9 ketika dia sudah 18 tahun dia memutuskan dia kemudian menjadi bisa menjadi warga negara Indonesia atau ikuti orang tuanya misalnya sekarang menjadi warga negara Belanda. Dan ketika kemudian dia mau balik lagi menjadi warga negara Indonesia, maka dia harus melalui proses pewarganegaraan yang sekarang lagi ngetop namanya naturalisasi gitu kan. Nah, ketika kemudian sudah menjadi warga negara Indonesia lagi, maka di pasal 17 dijelaskan bahwa setelah membacakan sumpah sebagai warga negara Indonesia, paling lambat 14 hari harus menyerahkan paspor lamanya. Nah, ini yang kemudian jadi diutarakan oleh Pak Peter mungkin ya. Karena mungkin di cuitan hanya baris kalau ngetik kan cuma sedikit niatnya, mungkin dia juga ada contoh bahwa sampai dia bisa berkomentar seperti itu. Saya kan coba menganalisa, ternyata kan kita kan kalau proses naturalisasi untuk jadi pemain nasional Indonesia misalnya itu sejak tahun 1938 Pak. Ya kan? 1938 ketika kita main di Piala Dunia 1938 itu Hindia Belanda namanya banyak pemain keturunan juga, bukan cuma keturunan berdarah Belanda Indonesia, tapi juga ada yang keturunan Cina juga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 1950-an itu kan itu banyak juga pemain berdarah Belanda juga yang menjadi pemain tim nasional, salah satunya Arnold van der Veen itu kiper nasional kita gitu kan, dan dia pernah membela tim nasional Indonesia melawan melawan Hong Kong waktu itu, South China pada 1954. Setelah itu ramai, ini bicara sejarah biar ini ramai ketika 1954 itu ada anti Belanda, sehingga kemudian Arnold van der Veen ini
pindah ke Belanda, balik ke Belanda, kemudian dia main di Fortuna Sittard. Fortuna Sittard yang kemarin yang klubnya Orat Mangun. Tapi setelah itu dari penolakan itu sudah tidak ada lagi. 2 tahun kemudian dia balik lagi ke Indonesia. Dia main buat PSMS Medan, main lagi buat tim nasional sampai kemudian dia menutup karir di Penang FC Malaysia. Tapi tetap jadi warga negara Indonesia. Artinya sejarah tentang naturalisasi ini bukan sejarah yang baru gitu kan. Dari dulu sebenarnya sudah terjadi. Ini kan cuma masalah literasi saja gitu orang. Nah, kemudian belakangan kan 2010 marak lagi tuh kan, ya kan? Marak lagi Gonzales dan semua. Jadi sebenarnya bukan cuma orang keturunan aja kayak yang boleh jadi warga negara Indonesia. Dia nggak punya darah Indonesia, tapi kalau dia sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia dan dia secara sukarela mau jadi warga negara Indonesia, mau memenuhi syarat, ya bisa jadi warga negara Indonesia. Seperti kayak Christian Gonzales atau apa namanya misalnya Greg Nokolo dan lain-lainnya. Nah, yang jadi permasalahan ini mungkin paspor 2 itu loh. Nah, itu ini kan yang terjadi di antara rentang itu kan kemudian ada juga pemain-pemain berdarah keturunan juga kan yang kemudian dinaturalisasi seperti misalnya Johnny van Bukering, Tony Kusel, Ruben Warbanaran, kemudian Sergio Van Dijk, Rafael Maitimo, ya kan. Nah, setelah purna tugas kan mereka kemudian balik menjadi warga negara Belanda lagi gitu kan. Tapi sebenarnya ini hal yang nggak bisa dilarang juga sebenarnya. Nah, tapi kan kita mungkin masyarakat sebagai ini, lu jangan gitu dong. Giran kerja lu di sini, giran kemudian sudah tidak bekerja, ya kan? Lu balik lagi ke warga negara sana. Kenapa? Mungkin juga mereka memilih warga negara sana lagi karena mungkin ada jaminan hari tua, jaminan apa gitu. Kayak di sini BPJS dan sebagainya lah gitu kan. Di sana mungkin lebih menjanjikan dibanding di Indonesia. Mungkin ini yang Pak Peter itu Gonta mengkoreksi jangan ada lagi seperti itu mungkin ya. Jadi sebenarnya berbeda juga sebenarnya dengan eranya Pak Erik sekarang gitu kan. Seperti kemarin disampaikan oleh Pak Silmi Karim bidang imigrasi bahwa sebenarnya 15 pemain yang sudah dinaturalisasi kan, termasuk Jan Rivens yang di timnas U20, mereka sudah menyerahkan paspor Belandanya gitu kan ke Indonesia. Artinya sebenarnya sudah clear. Cuma permasalahan di Indonesia ini kan gini Kak. Permasalahan di Indonesia itu no foto no foto no asli no foto hoax lah gitu kan. Jadi sebenarnya ini ke depan ini kan ada 2 pemain yang akan menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 23 September kemungkinan akan disumpah gitu kan. Max Silger dengan Elanio Register. Sebenarnya menjawab ini mudah sekali, tinggal nanti dokumentasiin aja dan disebarkan. Paspor Belandanya sudah lepas kan gitu. Tapi harus ada foto mungkin. Iya, orang Indonesia kan seperti itu. Nah, itu ini biar tidak jadi ini lagi kan tidak teman-teman netizen juga tidak menyerang Pak Peter secara pribadi. Pak Peter juga mungkin ulasannya mungkin hampir sama kayak Bang Akmal kan. Ya kan sekarang kan gini, misalnya ketika dia sudah jadi warga negara Indonesia ya kita harus dukung karena dia bagian dari Indonesia kan gitu kan. Saya mengkritisi cuma karena misalnya ya faktor-faktor misalnya kayak kemarin pengalaman-pengalaman masa lalu kita di mana kemudian pemain-pemain keturunan ini yang kemudian purna tugas dia balik lagi ke negaranya. Itu aja, jangan sampai kemudian ini terjadi di masa sekarang gitu kan. Sekarang kan lebih banyak lagi jumlahnya gitu. Nah, kalau kemudian sudah jadi warga negara Indonesia ya dia bagian dari Indonesia gitu kan, dan sudah tidak bisa diterbantahkan lagi kecuali nanti misalnya di kemudian hari dia pindah lagi warga negara, itu kan hak asasi masing-masing. Sekarang ini kan kita jangan kemudian ngelihat yang dari keturunan itu Belanda ke jadi warga negara Indonesia. Sekarang orang Indonesia aja banyak yang jadi warga negara luar. Sebagai contoh ya, Reksi Mainaki, bulu tangkis, kita kan jadi warga negara Kanada gitu kan. Tapi dia lepas paspor Indonesia. Ya harus dilepas gitu kan. Gitu. Karena hukum negara kita tidak diperbolehkan. Betul. Nah ini kan kejadian misalnya dulu Pak Arkanda Tahar. Itu orang asli Sumatera Barat gitu kan. Ibu, nenek, kakek, buyut semuanya Sumatera Barat. Tapi ketika itu dia tinggal di Amerika Serikat. Iya kan, dia dapat paspor Amerika Serikat ketika kemudian pada 2016 dijadikan menteri. Wamen apa menteri? Menteri Badan Urusan BUMN itu kan. Menteri BUMN, kemudian berdasarkan undang-undang tidak bisa karena punya 2 kewarganegaraan gitu kan. Akhirnya batal. Ada juga Bupati Rojua Ulu itu dari Nusa Tenggara Timur, Pak Patriot, dia udah pemilihan dipilih sama warga negara Rojua Ulu itu kan untuk jadi bupati. Tapi setelah kemudian diperiksa dia punya 2 paspor.
sebagai warga negara Indonesia dari Nusa Tenggara Timur, dia juga punya paspor Amerika Serikat. Yang pada akhirnya dia tidak bisa karena berdasarkan undang-undang. Nah, ini yang mungkin menurut saya harus dipertegas nanti oleh pemerintah kita. Apakah kita kemudian bisa mengubah undang-undang kita jadi membebaskan dua warga negara? Karena juga banyak juga yang mengeluhkan, misalnya ada orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang luar negeri kan ada kan? Ya kan? Kawan kita nih ada banyak, ya, menikah dengan wanita Rusia kan, anaknya jadi bingung mau jadi warga negara mana, ya kan? Walaupun masih, karena dua negara ini pasti punya undang-undang yang berbeda gitu kan. Kalau Rusia misalnya dia harus ikut ibunya terlebih dahulu, nanti di usia 18 tahun dia baru bisa memutuskan untuk mau jadi ikut warga negara mana, bapaknya atau ibunya. Nah, seperti itu kan. Nah, itu ada menarik dari mau ikut bapak atau ibunya. Nah, ini semalam saya podcast dengan Pak Arya. Jadi Pak Arya juga menjelaskan bahwa contoh mama saya orang Makassar, ya kan, bapak orang Ambon. Nah, terus disuruh pilih, kamu pilih mana? Itu kan bingung pemain tuh kan. Anak itu bingung. Ikut bapak dosa sama mama, ikut mama dosa sama mama. Jadi saya bilang, masuk akal juga ini Pak Arya. Jadi mungkin ya. Karena itu solusi terbaiknya adalah, ini saya usulan mumpung podcast sama Hamka, saya usulan ke pemerintah gitu kan. Pemerintah untuk kemudian mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Apakah kita masih harus jadi satu kewarganegaraan, warga negara tunggal, atau kita membuka ruang itu, karena diaspora kita kan banyak banget Kak, gitu kan. Orang-orang kita yang menikah dengan orang luar atau orang-orang kita yang tinggal di luar negeri yang kemudian menikah dengan orang-orang luar negeri kan banyak juga gitu kan. Apakah kita kemudian mau mengikuti negara-negara lain dengan membuka peluang di keluarga? Karena ini udah disampaikan juga oleh Menteri Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Maritim dan Investasi gitu kan, bahwa ke depan kita mau mengusulkan untuk kita membuka ruang untuk dua kewarganegaraan. Nah, kalau itu kemudian terjadi, itu akan sangat akan sangat lebih mudah lagi untuk kemudian mereka memilih menjadi warga negara Indonesia gitu. Artinya misalnya Hamzah ini istrinya orang Arab lah misalnya kan, ya kan? Ya artinya kan anaknya bisa punya paspor Arab, punya paspor Indonesia, tapi diakui sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak. Ya, lu pilih dulu, lu mau jadi warga negara bapak mana? Atau mama, itu kan. Pilih kakek atau nenek. Sementara orang lahir kan nggak bisa memilih gitu kan. Kalau kita bisa memilih semuanya, ya kita milih jadi anak presiden dong, nggak? Kalau saya anak raja. Raja Lenong kali. Nah, ngomong-ngomong, kalau dua kewarganegaraan, abang milih kemana? Siapa? Satunya. Yang mana? Saya. Iya. Saya nih. Iya. Saya milih. Kalau saya, masalahnya kan saya nggak punya dua keluarga. Bukan, kalau kita boleh nih dua kewarganegaraan, abang pilih mana? Angan-angan. Uzbekistan kan. Mamanya Sidan, ya, Bu, saya nggak jawab. Berarti ada sesuatu. Ada apa dengan Uzbekistan itu? Di sana ada makam Imam Bukhari, ya, gitu kan, buat ziarah ke sana. Kan. Ada aja jawabannya, ya kan. Padahal sudah berangan-angan, ya kan. Nah, Bang, terakhir. Jangan sampai berita-berita seperti ini bisa mempengaruhi kepada skuad timnas, bahkan betul Kak. Saya setuju. Gitu. Jadi sudahilah ya kan, yang seperti mari sama-sama dukung Tato, nanti berikan masukan, ya kasih masukan yang yang tidak membuat pemain juga ini merasa bahwa kok saya disalahkan, kok saya jadi begini ya. Saya punya solusi kan. Gimana? Saran gitu untuk kemudian tidak jomplang. Ini kan sekarang ini kan kenapa orang kemudian merasa ada yang cemburu gitu kan, ada yang ada apa sih ini seperti ini? Karena pemberitaannya itu jomplang gitu kan. Jomplang antara proses naturalisasi dengan pembinaan usia muda. Nah, sekarang waktunya menurut saya adalah PSSI juga memfabrikasi, mengamplifikasi berita-berita bagaimana pembinaan usia muda kita gitu kan. Sehingga kemudian orang juga melihat bahwa ini sementara proses naturalisasi ini adalah program jangka pendek. Ya kan, program jangka panjangnya kita sudah menyiapkan bibit-bibit yang dibawa. Orang kan kemudian yang sekarang protes adalah mereka memikir, wah kalau seperti ini percuma dong pembinaan gitu kan. Iya kan? Pembinaan di usia muda kita pembina, sementara kita dari kecil kita bina, pas sudah mau jadi pemain profesional PSSI ngambil dari luar semua. Nah, ini menurut saya solusi yang bisa saya sarankan ke PSSI gitu kan. Mulai hari ini kemudian bagaimana dimasifkan berita-berita pembinaan usia muda kita gitu kan. Termasuk menggalakkan di setiap Askot, Ascab, kemudian Askam, dan juga Piala Suratin dan sebagainya yang di pusat
itu digalakkan gitu kan, sehingga kemudian bergerak seperti pesan dari Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional, sekolah-sekolah semua kan, sentra-sentra pendidikan usia muda, sehingga kemudian orang, oh iya ini ternyata ini target yang jangka pendek saja untuk kemudian menaikkan level kompetisi kita, sekaligus mempromosikan Indonesia ke dunia, karena kan mereka ini kan pemain-pemain keturunan kan main di luar negeri, sehingga kemudian kita udah siapkan yang di bawah nih, nanti kan misalnya ya Jai Inces main di Serie A, pemain Indonesia, nanti kan talent scoutnya akan melihat juga ke Indonesia. Nah kita punya bibit-bibit yang ternyata bisa dibawa ke sana, dan itu yang dulu dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang gitu. Mungkin di era Pak Erik akan seperti itu juga. Betul. Cuma kan masalahnya informasi ini yang nggak tersampaikan. Yang tersampaikan yang selalu adalah hari ini ada proses pewarganegaraan 2 pemain, hari ini ada ini gitu kan. Nah, sebelum saya jawab, ternyata usulan Abang udah mengusulkan ini sejauh hari. Ya udah saya sampaikan. Kemarin saya di channel Pak Arya, apa yang dikatakan Bang Akmal itu yang sudah dikerjakan. Berarti usulan Bang Akmal udah diterima? Iya, enggak. Kalau dikerjakan memang udah dikerjakan kan. Saya tahu gitu. Cuma kan pemberitaannya. Sehingga kan masyarakat. Biar ini siapa tahu Abang ini nanti pas podcastnya bareng Pak Arya, itu loh Bang Akmal udah harus dijelaskan netizen nih kan, bahwa Bang Akmal ini sudah memberikan usulan dan Pak Arya juga sudah menjawab itu. Kemudian hanya pemberitaannya saja. Artinya kan orang nggak tahu pemberitaannya. Orang kalau yang nggak tahu pemberitaan akhirnya dipikir nggak ada. Gitu kan. Makanya saya bilang harus diamplifikasi berita-berita tentang pembinaan usia muda gitu kan, termasuk misalnya PSSI mengadakan Rosso Pilanesia programnya ke daerah-daerah, itu dimunculkan gitu, sehingga kemudian oh iya ternyata kita selain proses naturalisasi yang merupakan jangka pendek, ternyata ini kita lagi nanam bibit semuanya di sini, nanti bertemunya di atas sini. Jadi yang ininya kemudian sudah punya nama di luar negeri, main di Italia, main di Belanda, main di Inggris, kita udah punya bibit ini yang kemudian siap untuk diekspor ke sana. Cuman gitu. Ini harus kerjasama lagi, balik lagi Bang. PSSI mau, tapi apakah mudah-mudahan di ASKAP, ASKOT, ya kan, ASPROP ini saling juga satu visi misi, jadi sejalan gitu loh. Karena kan kadang terjadi tidak satu visi misi gitu. Nah itu kan sebenarnya kan Pak Erik juga nih saya sampaikan juga, karena saya tahu gitu kan. ASPROP itu sudah ada dana pembinaan disiapkan gitu kan. Oleh PSSI pusat. Satu ASPROP itu 500 juta. Untuk mengadakan turnamen usia muda gitu kan. Cuma tinggal permasalahan. Saya sampai waktu itu sampai Erik, Pak, jangan kasih cuma-cuma. Harus ada progres dan reportnya. Ketika kemudian dia berprogres harus dikasih reward. Misal Asosiasi Provinsi Sulawesi Selatan pembinaannya bagus, ada bonus tambah. Tapi ada kemudian yang nggak bikin event, cuma sekedar jalan, tidak ada by datanya semua, kurangin. Jadi ada subsidi silang. Yang nggak kerja giat dikurangin, yang bekerja luar biasa ditingkatin pendanaannya. Dan itu kan bisa bekerja sama dengan, kalau di Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional ada 4 lembaga yang bisa dikerjasamakan. Ada menteri misalnya pendidikan, kemudian dari dana menteri pendidikan, menteri kesehatan, menteri sosial, kemudian menteri agama juga, ya kayak Liga Santri gitu kan. Nah, digelar, kemudian Liga Siswa, Gala Siswa digelar semua. Dan itu yang menggelar itu pihak swasta. Pihak swasta, pihak swasta, bisa asosiasi provinsi. Bukan, maksud saya yang Liga Santri, terus Liga apa tadi, itu kan di luar asosiasi kan Bang? Iya. Tapi kan nantinya pastinya dia kan harus izin pakai wasit. Iya kan? Jadi balik lagi kepada proses naturalisasi ini kan, menurut saya ini kan isu global yang sudah tidak bisa ditahan, karena setiap negara bisa melakukan itu semua. Dan pindah kewarganegaraan, saya harus tegaskan lagi, pindah kewarganegaraan itu hak asasi manusia, nggak bisa dilarang. Kecuali sesuai ketentuan apa yang ada. Tinggal bagaimana kemudian apakah ini ketentuannya sesuai prosedur atau tidak gitu. Jadi yang diingatkan sekarang sebenarnya, ayo nggak apa-apa kita lakukan ini, tapi sesuai dengan prosedur, sebenarnya itu. Nah, yang Abang belum jawab nih. Apakah berpengaruh tuh ke psikologis pemain soal berita-berita tentang ini terus dimunculkan, ada pro dan kontra? Ya, lambat laun akan jadi bom waktu, gitu kan. Kalau sekarang mungkin belum terasa karena timnas kita lagi positif kan. Kalau kemudian misal ya jelek-jeleknya kita dalam satu pertandingan ada kalah dan sebagainya, yang kemudian membuat kecewa lah supporter sepak bola Indonesia kan. Supporter kita kan luar biasa kan, kalau lagi ini
tinggi, kalau lagi ini caci makinya juga tinggi kan gitu kan. Nah itu akan jadi bomak. Nah karena itu perlu ada yang memaintenance ini semua sehingga kemudian berita-berita yang keluar jadi smooth, berimbang lah istilahnya gitu. Dan ini kan perlu juru bicara yang menyampaikan itu semua gitu. Dan menurut saya PSSI sekarang punya kekuatan untuk melakukan itu semua gitu. Nah dari 41 yang sudah di PHK dirumahkan oleh PSSI, ini kayaknya juru bicara PSSI ini harus nambah satu, Bang Akmal. Bagaimana guys? Karena Bang Akmal kalau sama saya kan langsung lurus lagi kan? Ya karena setiap diundang ke tempat lain ya beda tema kan. Sebenarnya bukan nggak lurus Kak, orang yang memahaminya aja yang bengkok. Ini dia jawaban. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya dan tentunya habis ini kita lanjut di Bicara Bola. Di mana di Bicara Bola ada 5, ada 6 yang tidak bisa diprediksi, ya kan? Ya. Bang Akmal, Heri, saya, yang kita lagi rezeki, jodoh, ya kan, umur, dan sepak bola Indonesia. Oke, sampai ketemu di channel Bicara Bola Akmal. Gaskan dia.